kalau dia mandinya itu setelah imsak. Adapun masalah hukum mandi itu tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan daripada puasa. Mohon maaf, ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh. Taunya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa. Rezeki. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Wallahi demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudaraku semua kabarnya? Mudah-mudahan kita baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu kita doakan kepada saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya biar sehat kembali bisa beraktivitas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan fi hadza channel. Selamat datang kembali di channel ini, yaitu channel Bang Papa Channel, channel yang akan menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam Islam. Oke saudaraku semua, seperti biasa, apabila saudara-saudara semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, agar bisa subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya, saudaranya, sehingga kita bisa mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke saudaraku semua, pertemuan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita, yaitu mengenai tentang hukum mandi junub setelah subuh saat bulan puasa. Apakah puasa kita dilanjutkan ataukah puasa kita tidak sah? Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita sehingga kita tidak salah paham tentang bagaimana hukum-hukum tersebut, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saudaraku semua, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari guru kita yang pertama, yaitu dari guru kita yakni Buya Yahya. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik. Let's go. Yang membatalkan puasa yang ketiga. Makanya hafalan dulu nih. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di siang hari. Bersenggama dengan sengaja. Siang hari itu maksudnya setelah subuh tiba, lah kok dia berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau hubungan suami istri yang nggak sengaja, mungkin mohon maaf, ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh. Taunya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa. Rezeki. Ya, rezeki. Puasanya tetap sah dan tinggal mandi. Ini yang membatalkan bersenggama di siang hari. Kalau sengganya waktu sahur, suaminya malas, saya tidak mau sahur makan, aku sahur kamu saja. Saat berhubungan suami istri, taunya baru selesai, belum sempat makan, keburu azan, belum sempat mandi, puasanya sah, tinggal mandi saja, nggak apa-apa. Dan tidak wajib dia mandi saat itu. Dan ilmu yang perlu disampaikan ini banyak menyiksa perempuan gara-gara nggak mau ngaji. Apa itu? Kalau anda berhubungan suami istri, tidak serta-merta anda harus langsung mandi malam itu, nanti demam sakit. Nah, makanya ngaji biar enak. Makanya banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya, dipikir habis berhubungan langsung mandi. Nah ini makanya ngaji. Kalau nggak ngaji kelihatan pucet semuanya itu. Nah, jadi nggak apa-apa berhubungan suami istri, senangkan suami, habis itu mandinya ya nanti boleh menjelang bangun sholat subuh, nggak wajib langsung, sunnah saja. Maka sama, suami istri melayani suami, habis itu nyiapin sahur, nggak sempat mandi, ya nggak apa-apa, mandinya nanti setelah selesai adzan, selesai. Jelas? Diamalkan ilmunya. Maksudnya diamalkan bukan nanti sahur dulu lalu mandinya nanti, bukan maksudnya. Salah paham. Ya, itu saudaraku semua penjelasan dari Buya Yahya. Artinya ketika mandinya boleh, ketika ba'da subuh boleh mandi. Jadi puasanya dilanjutkan. Yang tidak boleh itu apabila kita berhubungan badannya itu setelah subuh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi berhubungan badannya sebelum subuh atau sebelum imsak, setelah itu makan sahur dan melanjutkan kepada mandi. Ya, habis itu melaksanakan sholat subuh. Oke, itu penjelasan yang pertama dari Buya Yahya. Lanjut
penjelasan yang kedua kita akan dengarkan penjelasan dari Habib Novel Al-Atas. Mohon disimak ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mandi junub setelah imsak. Yang perlu kita pahami, apa arti imsak? Imsak itu adalah waktu di mana kita menahan untuk tidak makan dan minum untuk persiapan tatkala masuk akan waktu subuh. Sehingga waktu imsak ini orang masih diperbolehkan untuk makan dan minum, bahkan suami istri berhubungan itu tidak menjadi masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau sudah masuk waktu subuh, maka seorang suami istri tidak boleh berhubungan karena itu akan membatalkan daripada puasanya. Sedangkan imsak tersebut adalah suatu waktu untuk menahan persiapan tatkala akan masuk waktu daripada subuh. Berarti kita pahami bahwasanya orang yang makan dan minum dan juga termasuk melakukan suatu hubungan suami istri itu tidak membatalkan daripada puasa daripada orang tersebut. Kemudian kedua, bagaimana hukumnya? Kalau dia mandinya itu setelah imsak. Adapun masalah hukum mandi itu tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan daripada puasa. Bahkan dia mandinya setelah masuk waktu subuh itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan yang dibahas oleh para ulama adalah tatkala seorang suami istri berhubungan tatkala sudah masuk waktu subuh, maka itu membatalkan daripada puasanya. Adapun seorang suami istri bahkan mereka berhubungan di waktu imsak itu tidak membatalkan daripada puasanya. Tetapi kalau dia itu berhubungan sebelum masuk waktu subuh, di waktu imsak mereka berhubungan sampai ternyata masuk waktu subuh, baru akan batal daripada puasanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau sudah masuk waktu imsak, lebih baik kita menjaga, tidak usah melakukan aktivitas yang termasuk membatalkan daripada puasa, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berpuasa lebih aman, menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan daripada puasa. Ya, itu saudaraku penjelasan dari Habib Novel Al-Atas. Artinya ketika kita setelah melakukan hubungan badan, jadi tidak harus langsung mandi, tapi boleh ketika pada subuh boleh lanjut untuk mandi. Tapi alangkah baiknya yang disampaikan oleh Habib tadi, ketika udah imsak kita harus sudah mulai menjaga jangan sampai melakukan hal tersebut. Ditakutkan ketika kita berhubungan sampai lewat batas daripada subuh sehingga kita batal puasa kita. Oke, lanjut penjelasan yang ketiga, yaitu penjelasan dari guru kita, yaitu Ustadz Abdul Somad. Let's go. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur, sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'artasil, lalu aku mandi wajib, wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana. Engkau tak sama seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah.
Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah, aku orang yang tahu. Makna ucapan Nabi ini, ya kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami, dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah. Sawa'un kana min ihtilamin au jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saudaraku semua penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dengan penjelasan yang disampaikan oleh beliau dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama bahwasanya sepakat. Artinya boleh mandi ketika puasa, mandi besar maksudnya ketika puasa setelah subuh. Ya, itulah saudaraku semua penjelasan dari guru-guru kita. Yang pertama tadi Bu Yahya, yang kedua yaitu Habib Nopel Al-Atos, dan yang ketiga yaitu Ustadz Abdul Somad. Dari penjelasan tiga guru kita tadi, bahwasanya kita simpulkan bahwasanya diperbolehkan ketika kita mandi besar setelah subuh, disilahkan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita berhubungannya setelah subuh, itu yang dilarang. Oke, itulah penjelasan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada guru-guru kita. Jangan lupa kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Oke, saudaraku semua, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Yang belum subscribe agar bisa di-subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya sehingga kita bisa mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran katsiran minni. Assalamualaikum